Baik, dari info yang kami terima untuk kajian sore hari ini, halaman 48. Halaman 48 baris yang kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musaddadun, haddatsana Hamad ibnu Zaidin Ani Zubair ibni Arabiyin. Qala berkata siapa Zubair, Sa'ala bertanya, siapa rojulun orang laki-laki, rojulun orang laki-laki, Ibna Umar pada Ibna Umar, Ibna Umar pada Ibna Umar, radhiyallahu anhuma, radhiya semoga meridhoi, siapa Allahu Allah, anhuma dari keduanya. Keduanya tentunya Ibnu Umar dan Umar. Karena Umar itu Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu. Anistilamil hajar, tentang mengusap hajar aswad, tentang mengusap hajar aswad. Hajar itu batu, aswad yang hitam. Faqala maka berkata siapa Ibnu Umar, Ra'aitu, aku melihat Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu, mengusap siapa Nabi hu pada hajar aswad, wa yuqabbiluhu, dan mengecup siapa Nabi hu pada hajar aswad. Mengecup itu mencium dengan bibir. Dan biasanya kalau ngecup itu ada suaranya. Nah, itu cup itu. Qultu berkata aku rajul, Aro'aita, bagaimana pendapatmu? Aro'aita, bagaimana pendapatmu? In ruhimtu, jika berdesakan aku. In ruhimtu, jika berdesakan aku. Aro'aita, yang kalimatnya aro'aitu itu diganti dengan aro'aita. Di fatkah, apa tuh, domahnya diganti fatkah. Aro'aita, bagaimana pendapatmu? In gulibtu, jika dikalahkan aku, jika dikalahkan aku. Kalau berkata siapa Ibnu Umar, ij'al, jadikanlah, ij'al, jadikanlah, aro'aita, lafat aro'aita, bagaimana pendapatmu itu, bil Yaman, di Yaman, maksudnya buang jauh-jauh ke sana gitu. Pokoknya ro'a itu aku melihat Rasulullah pada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu, mengusap siapa Nabi hu pada Hajar Aswad, mengusap siapa Nabi hu pada Hajar Aswad. Wa yuqabbiluhu, dan mengecup siapa Nabi hu pada Hajar Aswad, hu pada Hajar Aswad. Rawahu Bukhari, rawahu Bukhari. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis dari Zubair. Saat itu ada orang laki-laki yang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang mengusap Hajar Aswad. Ibnu Umar mengatakan, pokoknya yang saya lihat Nabi itu mengusap dan mencium Hajar Aswad. Terus kemudian rajul tadi mengatakan, bagaimana pendapat sampean seandainya keadaannya prodit, keadaannya berdesakan, sehingga kami tidak memungkinkan untuk mengusap atau mencium, atau seandainya kami sudah mau mencium atau mengusap tapi kemudian mental gitu. Gimana kalau barangkali ada kasus seperti itu? Kemudian Ibnu Umar mengatakan, jauhkanlah kalimat itu. Jauhkan kalimat bagaimana pendapatmu seandainya udah jauhkan. Jauhkan, pergikan ke Yaman sana. Pokoknya yang saya lihat bahwa Nabi itu ya mengusap dan mencium atau mengecup Hajar Aswad. Bapak Ibu yang kami hormati, dari hadis ini menjelaskan maksudnya ya berusahalah. Berusahalah kalian bisa mengusap atau mengecup Hajar Aswad. Jadi jangan sampai belum apa-apa sudah, wah kayaknya nggak mungkin inilah. Berusahalah. Adapun kok sudah berusaha nggak bisa, ya sudah. Sudah berusaha, tapi karena mungkin orangnya banyak atau padat sehingga tidak memungkinkan, malah membahayakan keselamatannya, ya sudah. Karena kebetulan juga ada hadis yang lain yang mana Nabi itu juga tidak mesti mengusap dan mesti mengecup, seperti hadis yang di bawah ini. Karena kalau mengusap dan mengecup itu termasuk bagian daripada rukun tawaf, wah mungkin berat itu. Wah bagaimana nanti kalau zaman sekarang, wah apalagi zaman pandemi sekarang, bahkan sekarang ini Masjidil Haram kan ditutup itu untuk mengusap Hajar Aswad atau rukunnya, nanti bisa ndak sah itu kan kalau itu bagian dari rukun haji. Kebetulan juga ada hadis yang lain yang Nabi juga ketika sampai di rukun Aswad, Nabi tidak mengusap dan tidak mengecup. Nabi cukup isyarah. Cukup isyarah. Ya, maka tadi umpama Bapak Ibu bisa mencium, bisa kemudian mengecup, ya bagus sekali itu. Namun umpama karena ya termasuk sekarang ini karena pandemi ini sehingga orang tidak boleh menyentuh Hajar Aswad. Cuma sekarang saya belum tahu ya berita yang terakhir apakah
sekarang ini sudah bisa mengusap atau mengecup Hajar Aswad, kami belum tahu update berita dari Masjidil Haram. Namun kalau sebelum-sebelumnya itu memang nggak bisa karena memang ditutup, dikasih kayak apa itu lingkaran begitu. Kita lanjutkan babus tislami rukni, babnya mengusap Hajar Aswad. Rukun maksudnya rukun Hajar Aswad rukun Hajar Aswad bil mihjani dengan tongkat. Bil mihjani dengan tongkat. Jadi babnya ya tadi kalau mengusap dengan umumnya yang pakai tangan. Lah ini mengusap dengan tongkat. Memang tongkatnya dikenakan begitu. Atau hadis yang lain Nabi ya isyarah dengan tongkat. Nah, diarahkan ke arah Hajar Aswad. Hadatsana Ahmad ibn Shalihin wa Yahya ibn Sulaiman qala hadatsana ibni Wahbin qala akhbaroni Yunus an ibni Shihab an Ubaidillah ibni Abdillah an ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qala berkata siapa Ibni Abbas, tawaf siapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam fil hajjatil wada, di dalam haji wada. Di dalam haji wada, arti haji wada itu haji pamitan. Wada itu pamitan. Maka ada istilah dalam tawaf juga ada tawaf wada. Tawaf yang terakhir dilaksanakan sebelum orang pulang namanya tawaf wada. Ada tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf selamat datang. Kalau tawaf wada, tawaf selamat tinggal. Nah, haji wada ya haji selamat tinggal, karena haji wada itu terjadi pada tahun 10 Hijriyah. Dan itu tahun terakhirnya Nabi, karena tahun 10 Hijriah itu Nabi wafatnya. Wafat. Merupakan haji yang terakhirnya Nabi ya haji wada itu tahun 10 Hijriyah. Maka dikatakan haji wada atau haji terakhir, haji pamitan. Ala bairin, di atas unta. Jadi Nabi tawaf dengan naik unta. Naik unta. Jadi umpamanya sekarang tawaf kemudian pakai kursi roda. Atau sekarang ada kayak motor elektrik begitu. Nah, ini sekarang sudah ada ya tawaf pakai motor elektrik. Ya nggak apa-apa, orang Nabi dulu juga tawaf dengan naik unta. Yastalimu, mengusap siapa Nabi? Mengusap siapa Nabi? Arukna, pada pojok Hajar Aswad. Bimihzanin, dengan tongkat. Bimihzanin, dengan tongkat. Rawahu Bukhari. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis dari sahabat Ibni Abbas. Ibni Abbas bercerita, atau Abdullah bin Abbas bercerita, Nabi itu tawaf saat haji wada tahun 10 Hijriyah. Yang saat itu Nabi mengendarai unta. Karena ya zaman dulu masih memungkinkan ya, orang mengendarai unta tawaf di Baitullah. Karena ya jumlah orangnya saat itu ya tentu tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang mau tawaf pakai unta di mana caranya?
Nah, saat itu Nabi di atas unta kemudian mengusap Hajar Aswad dengan tongkatnya. Jadi ya disentuhkan kepada Hajar Aswad begitu. Kemudian ujungnya dikecup. Lah, atau hadis yang lainnya dia acungkan begitu terus dikecup ujungnya. Nah, itu. Jadi ini juga sebagai dalil bahwa ya mengusap itu bukan suatu keharusan rangkaian daripada tawaf. Ya, kalau memang memungkinkan saat tawaf itu bisa mengusap, bisa menci atau mengecup Hajar Aswad ya luar biasa. Bahwa bisa. Namun umpama tidak bisa ya bisa dengan cara isyarah. Isyarah mengangkat tangan, bismillah Allahu Akbar, kemudian tangannya dikecup. Nah, dikecup. Kemudian mulai start. Nanti sampai di Hajar Aswad lagi, angkat lagi, bismillah Allahu Akbar, cup lagi. Kita lanjutkan. Babu du'ai, babnya doa. Babu du'ai, babnya doa. Fit tawafi, di dalam tawaf. Babnya doa di saat tawaf. Hadasana Musaddadun, hadasana Isa ibni Yunus, hadasana ibni Jurejin an Yahya ibni Ubaidin an Abih an Abdillah ibni Sa'ibi. Qala, berkata Abdillah, sami'tu, aku mendengar Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda Nabi, ma apa-apa baina ruknaini, di antara dua pojok, ma apa-apa baina ruknaini, di antara dua pojok. Dua pojok itu maksudnya pojok rukun Yaman dan pojok Hajar Aswad. Yang dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berilah kepada kami, fid dunya, di dunia, fid dunya, di dunia, hasanatan, kebaikan, kebaikan, kebahagiaan, wa fil akhirati, dan di akhirat, hasanatan, kebaikan, kebahagiaan, wakina, dan jagalah kami, adzaban nari, pada siksa neraka, pada siksa neraka. Rawahu Abi Dawud. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis dari Abdullah bin Sa'ib. Jadi nama generasi kedua memang semuanya Abdullah. Abdullah bin Sa'ib. Beliau bercerita, saya mendengar Nabi membaca doa saat tawaf. Bacaan yang dibaca antara rukun Yaman ke Hajar Aswad adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau sebelumnya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah
fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi boleh hanya langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau ya Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kalau tadi antara Hajar Aswad sampai Rukun Yaman kan yang dibaca la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu terus sampai Rukun Yaman. Jadi mulai dari Hajar Aswad membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, terus sampai Rukun Yaman. Kalau sampai di pojok Yaman itu bisa mengusap, maka mengusap membaca bismillah Allahu akbar. Tapi kalau tidak bisa mengusap, langsung ganti doa. Doanya ya tadi bisa langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau ya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau keadaannya padat itu biasanya dibaca 2 kali sudah sampai di Hajar Aswad. Tapi kalau lancar bahkan sekali sudah sampai ini, sudah sampai. Kalau kosong begitu, kalau pas padat jalannya tuh padat ya biasanya 2 kali 3 kali membaca sudah sampai di Hajar Aswad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan.